Ya, hati-hati jangan berantem gara-gara bass. Ya. Jadi hati-hati kita nyusun loudspeaker untuk sub terutama. Kita beli satu, bunyinya, beli dua, bunyinya, beli tiga, bunyinya, balik lagi. Bisa gitu. Dan itu kita kalau tidak mengerti sine wave, bye-bye dodol. Ya, dan sekali lagi saya katakan manusia itu tidak pernah puas gitu loh. Dikasih segini, dia minta lebih keras lagi. Dikasih lebih keras, dia minta lebih keras lagi. Jadi triknya adalah kita kasih yang paling pelan. Kalau bisa nggak bunyi. Sekarang kita tahu mengapa kelapnya ada di sono, di sini. Yeah. Gitu. Tadi yang bunyi baru yang di depan di kamar, saya baru mau istirahat. Alah. Ini udah kelihatan kok muka-muka soundman gereja yang kesel sama basisnya. Itu udah umum itu. Gitu ya? Halo Lur, hari ini kita on the way ke Semarang. Basic audio training bersama Pak Yosua dan Deka. Tunggu kita ya. Peace. Oke, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan kali ini kita langsung on-site dalam konten berani belajar audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Mana tepuk tangannya? Nah, ini baru netizen top ini pokoknya. Oke, siap belajar semuanya netizen? Jadi kita nggak ada satupun kita yang lebih, nggak ada yang kita ngajarin, kita mau berbagi, kita mau sharing. Seringkali gini ya, keresahan kita, saya ngobrol sama Pak Deka Raja Terakhir. Jadi seringkali ketemu engineer, kita punya pengalaman banyak, kita mixing banyak, kita punya event banyak. Saking banyaknya kesibukan kita ngerti semuanya, sundul langit, tapi seringkali kita melupakan sesuatu yang basic. Padahal sesuatu yang dasar itu penting. Setuju nggak sih? Nah, mohon maaf mungkin kalau ada yang merasa bosen, wah ini cemen nih, wah ini nggak penting, wah gue udah jago, nyun ngapunten mohon maaf. Tapi kita mau belajar dan sesi pertama ini kita akan belajar tentang sine wave. Betul Pak ya? Langsung kita nggak pakai tunggu lama-lama, the one and only Raja Terakhir, kita sambut dengan tepuk tangan sama-sama Pak David Klein. The floor is yours. Oke. Kita mulai dari sine wave. Iya, kenapa kita harus mulai belajar basic audio itu ngerti sine wave? Apa sih arti sine wave? Silakan. Nah, itu ada videonya sedikit, kalau boleh. Siap. Yang sine wave. Apakah ada yang bisa mengerti? Oh, ya. Apakah ada yang bisa mengerti gambar ini dengan tulisan yang di atasnya? Kalau ada tolong diterangkan di whiteboard, nanti Anda dapat mixer ya. Tapi invoice-nya gua kirim ke LPDK ya? Iya. Apa, asal nyicil 200 tahun jadi aja. Ini adalah gambar dari sine wave 100 Hz, sine wave 500 Hz, dan gabungan dari sine wave 100 Hz dan 500 Hz. Yang 100 Hz paling atas ya, yang bawahnya 500 Hz, yang bawahnya gabungan dari 100 Hz dan 500 Hz gitu. Yang disebut frekuensi itu adalah
jumlah berapa sine wave dalam 1 detik. Yang disebut satu frekuensi adalah berapa jumlah sine wave dalam 1 detik. Ya. Apa yang disebut satu sinyal penuh itu seperti apa? Dan ini penting karena nggak tahu banyak yang malas ngajarin ini padahal mereka mengerti. Saya nggak ngerti kenapa mereka nggak mau ngajarin dari sini. Saya punya getaran. Sekarang saya mau tanya, yang bergetar apa? Tangan ya. Kebetulan di tangan ada Spidol. dia bergetar berapa kali dalam 1 detik? Nggak tahu jawabannya. Setuju? Tapi dia pasti bergetar sekian kali dalam 1 detik. Setuju nggak? Ini saya capek nih gini terus nih. Gue yang lihat aja capek juga sebetulnya. Oke, jadinya kan gini kan. Oke. Ini belum ada waktunya nih. Begitu saya tarik ke kanan dia ada waktunya. Ingat, spidol, tuk, ditarik ke kanan itu gambarnya seperti apa gitu. Nggak mungkin spidol saya begini-begini, saya tarik ke kanan tiba-tiba gambarnya menjadi gitu. Nggak mungkin, mustahil. Kalau getarannya konstan sudah pasti dia. Berarti kalau saya lebih cepat, jadi lebih banyak apa lebih sedikit? Jadi saya lebih cepat nih ya. Gitu kan? Kalau saya lebih lambat, dia lebih gitu kan? Itulah yang terjadi pada loudspeaker kita sebenarnya. Begitu loudspeaker kita bergetarnya cepat, maka gambar sound wave-nya jadi lebih rapat-rapat. Itu dia bahasanya. Begitu speaker kita bergetarnya lebih lambat, maka gambar sound wave-nya menjadi lebih lebar. Nah, berarti ini lebih rendah yang mana nadanya? Sekarang kita bisa membedakan 100 Hz sama 500 Hz. Nah, yang 100 Hz ini berarti kira-kira subwoofer kan? Gitu loh. Yang 500 Hz mid gitu, woofer gitu misalnya gitu loh. Kalau yang Twitter pasti dia lebih cepat banget. Jadi yang disebut one cycle, kalau kita perhatikan derajatnya itu sampai 360, dia itu one cycle namanya. Satu buah sine wave. Ini satu buah sine wave. Satu sinusoida. 0 derajat, 180, 360 derajat. Jadi kalau saya tadi ngomong, berarti kalau 100 Hz ada 100 sine wave dalam 1 detik. gitu. Beneran, saya nggak ngerti kenapa orang nggak nerangin ini. Gitu. Karena kalau kita nggak ngerti apa itu yang disebut CPS, cycle per second, gimana kita tahu bahwa ternyata 0 sampai 360 itu bulat. Ya. Dari sini kita bisa ngebayangin ya, makin rendah frekuensinya subwoofer itu, oh pantesan ya, getarnya makin jarang. Makin jarang. Waktu frekuensi Twitter yang HF itu, suaranya tinggi. Kenapa? Karena makin banyak dalam 1 detik. Ini dulu, kalau dilihat yang 100 sama 500 dulu ya, yang lebih banyak yang 500 dong. Apanya yang lebih banyak? Jumlah sine wave bagus. Ya. Jumlah getaran bisa juga, jumlah cycle bisa juga, betul nggak? Sama aja. Jumlah getaran bukan sine wave-nya, bukan cycle-nya, sama aja semuanya. Jadi jumlah getaran yang lebih banyak yang 100 sampai yang 500. 500. Gitu ya, yang artinya nadanya lebih yang berapa oktav? Frekuensi tinggi dibagi frekuensi rendah ditulis. F2 per F1 sama dengan 2 pangkat N. Oke, F2 itu frekuensi yang tinggi. Oke, ini yang kedua frekuensi tingginya. F1 frekuensi yang rendah. Ya. N-nya itu adalah oktav atau bandwidth. Bandwidth satuannya oktav. Itu 500 F2-nya ya. Berarti anggap 500 saja ini 500 per 100 sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N. Setiap frekuensi dikalikan 2 itu kita sebut 1 oktav lebih tinggi. Oke, Pak David, sekarang ada yang bertanya hubungannya dengan kata oktav itu dulu. Saya yakin ada banyak yang oktav itu apa gitu, sehingga bisa nyampe tadi di 1600. Penjelasan tentang oktav. Oktav itu satuan dari bandwidth. Apa itu bandwidth? Gitu kan nanti. Bandwidth adalah
jarak dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain, disebutnya bandwidth. Bandwidth adalah jarak dari satu frekuensi ke frekuensi Yang lain, Ya. disebutnya bandwidth. Makanya ada istilah band. Bandnya apa? The Police. Bandnya apa? Noah. Pemain band. Pasti Padahal pemain bandwidthnya band, tinggi. Padahal dia nggak tahu ternyata kata band itu akar katanya dari Bandwidth yang tinggi. width. Bandwidth yang lebar. Band pasti bandwidthnya lebar. Kalau solo gitar ya solo gitar. Tapi kalau udah keyboard seperti ini makanya disebutnya ortung karena dia bandwidthnya semua ada kan. Full range gitu. Udah banyak Ya. dari 20 Hz sampai 20 kHz sudah ada. Jadi sekarang kita tahu kalau kita punya sine wave 100 Hz itu biasanya keluarnya di speaker yang mana? Di woofer atau subwoofer? Sub ya. Mau coba tolong 100 Hz-nya dibunyiin Pak Will. Berarti ada benda yang bergetar 100 Kali kali dalam 1 detik. benda yang mana? Jadi kebayang ya, kita sering ngulik, kita 100 gitu sering ngomong, tapi sebenarnya dasarnya apa? Ternyata ada speaker yang bergetar selama 100 kali dalam 1 detik. Bergetar 100 kali dalam 1 detik udah pasti. Oke, sekarang berdiri kalau mau belajar, muter-muter, cari spot yang nggak ada, kasih tanda pakai kertas putih, tulis kosong, sekian dB gitu. Suaranya maksudnya. Oh, Ntar oke. hilang deh di satu tempat hilang. Keluarin Satu ya, tempat terus dia ya keras, cobain. suaranya ya. Yes, cobain. Jadi nggak penasaran dan Supaya pasti. netizen ngerti. Pak Yosua kok kadang-kadang di gereja saya, di Sini tempat kencang. saya Iya tiba-tiba kan? hilang titiknya. Nah, ya, yang kosong diam di tempat, angkat tangan. Nanti kita akan ngomongin kenapa itu terjadi. Ayo buktiin ini. Mari kita verifikasi Pak Junadi, betul nggak di sini hilang? Nah, cobain Pak. Ya, hati-hati jangan berantem gara-gara bass. Ya. Ini kayaknya wajah-wajah orang sering ngalami berantem gara-gara bass. Enggak ya? Kelihatan. Jadi hati-hati kita nyusun loudspeaker untuk sub terutama. Kita beli satu, bunyinya beli dua, bunyinya beli tiga, bunyinya balik lagi. Bisa gitu. Hati-hati loh. Dan itu kita kalau tidak mengerti sine wave, bye-bye dodol. Ini adalah titik 0 derajat. Pertama kali si loudspeaker bergerak ke depan. Kata orang in phase. Oh hijau, tek, oh bener in phase gitu. Siapa bilang? Maksudnya itu pakai face checker ya, yang Ya. hijau, in Hijau, face in gitu phase, ya. gitu. Itu bukan phase checker ya namanya. Tolong mulai hari ini itu namanya polarity checker. Nah, polarity checker. Di dunia Mayer tidak ada yang namanya phase checker. Semua orang Mayer berbicara polarity checker Dan polarity itu hanya ada plus dan negatif. dan minus. Phase beda lagi. Kita akan bicara phase sekarang. Jadi begitu saya naik ke atas itu seperti loudspeaker maju. Boleh? Begitu ke belakang seperti loudspeaker ke belakang ngelewatin dia terus nanti dia maju lagi. Belakang maju. Kan gitu kan? Speaker kan gitu kan? Karena itu arus dia bolak-balik atau searah? Kalau searah dia jalan dong. Ya. Speaker gua jalan asik. Ini adalah berapa cycle? Berapa sine wave? Berapa getaran? 1. Berapa hertz? Bagus itu jawabannya. Kita nggak tahu. Kalau ada 100 seperti ini dalam 1 detik kita sebut berapa hertz? Berarti kalau hanya 1 gelombang berapa detik? Jangan sampai salah. Udah pasti 1/100 kan? Ya. Jadi 0,01 ya. Nah. Ya. Karena kalau dia dikali 100 baru jadi 1 detik kan. Saya punya subwoofer yang kedua, mulainya dari sini. Jadi dia polaritinya benar. Jadi begitu dia jalan, karena dia delay segini, dia ke atas juga kan, gitu kan. Nanti dia sampai sini kebalik terus kan. Ini yang kita sebut in phase atau out phase? Out ya. Kalau dia nggak barengan dia pasti out, gitu. Pokoknya kalau dia sama-sama, entah di sini, terserah. Tapi kalau dia barengan, jadi speaker satu gini, speaker yang ini gini juga, jadi dia
kompak itu loh. Kalau enggak kan yang satu gini kan tekanan ini diambil sama ini. Kebayang nggak? Saling menghilangkan dan nggak enak kalau gini. Baru, betul. Karena dia bekerja sama. Bayangin kalau kita punya subwoofer 20 biji, ada satu yang gitu. Padahal udah kita cek gitu loh, udah benar. Pertanyaan saya, dia ini sebenarnya out of phase gara-gara berapa detik? Jadi terlambatnya berapa detik? Yes. Kan gitu. Kalau dia mulainya dari sini, bagaimana cara membenarkannya supaya dia menjadi invest? Yang paling gampang. Selesai kan? Karena itu selalu ada polarity reverse. Kalau dia kebaliknya bukan di sini, tapi dia kebaliknya di sini, misalnya di 90 ya, mau diapain dibolak-balik tetap aja dia begitu. Setuju nggak? Iya. Berarti kalau begini gimana caranya? Oke, yang 90 ini sebenarnya telat berapa detik sih? 25 dong. Nah. Ini istilahnya menjadi phase shifting. It's not delay anymore. We call it phase shifting, phase shifter. Jadi mendingan kita pelan-pelan tapi nggak ngerti gitu loh, daripada kita cepet-cepet. Jika ini adalah 10 meter, ini yang kita sebut lambda atau panjang gelombang atau wavelength. Maka ini frekuensi berapa? Jadi kalau untuk mencari frekuensi yang ketemunya di mana lambdanya 10 meter itu sama dengan 34 Hz. Karena rumusnya 340 dibagi 34. yes. Seperti itu. Terima Masih kasih. ingat kenapa 340? Karena 340 meter adalah 340 meter per detik adalah Cepat rambat suara dalam 1 detik pada Di udara itu. yes. Gitu. udara Udara tertentu. Karena Karena suhu kurang lebih sekitar 19 32 19 atau 19. 19 Pak ya? Kalau 340 19. Oh iya. jadi supaya kita kebayang kalau kita di Eropa, di Amerika, pas salju, ya itu hitungannya sudah berbeda. Beda, betul. Ya. Ternyata hubungannya sampai ke situ jauhnya gitu. Yes, nantinya akan sampai ke situ apalagi kita bermain line source array. Oke, jadi kita punya rumus baru lagi. Lambda atau panjang gelombang atau wavelength itu adalah kecepatan bunyi di udara dibagi frekuensi. Halo? Ya. Kecepatan bunyi di frekuensi dibagi frekuensi sama dengan panjang gelombang. Bagus sekali pertanyaan, bagus sekali. Di 90 derajatnya atau 1/4 derajatnya, karena kan posisi tadi lambdanya pas enaknya tuh di atasnya sini, apa satu lambda benar tuh enak. Nah, oke, itu bagus sekali pertanyaannya. Itu melingkup dua pertanyaan. Satu adalah kalau kita mau mendengar frekuensi secara utuh, kita harus lebih jauh dari lambdanya. Itu dulu, tolong dimengerti. Kalau kita mau mendengar sebuah frekuensi secara utuh, kita harus lebih jauh dari lambdanya. Jadi kalau pemain bass itu dominan frekuensinya di 100 Hz misalnya, jadi jangan kaget kalau pemain bass itu tidak bisa mendengar suara dari amplinya, karena jarak dia ke amplinya nggak sampai 1 lambda. 1 lambda boro-boro. Tapi kita di FOH kan 30 meter di sana, udah lewatin 10 meter. Gendong apa tuh pemain bass? Kecilin tuh amplinya. Amplinya enggak kedengeran. Buaan nih sekalian ampli nih, pakai in-ear monitor beres sudah. Itu yang terjadi di mana-mana akhirnya. Ya. Gitu, karena mereka nggak tahu bahwa dia belum 1 lambdanya. Sekarang kita tahu mengapa kelapnya ada di sono, di sini. Ya. Gitu. Tadi yang bunyi baru yang di depan di kamar, saya baru mau istirahat. Alah,
Ini udah kelihatan kok muka-muka soundman gereja yang kesel sama basisnya. Itu udah umum itu. Gitu ya. Yang setuju katakan amin. Jangan. Kurang kenceng, dia naikin terus amplinya gitu. Kenapa? Karena dia nyender sama kabinetnya gitu. Mungkin pendetanya atau jemaat yang ada di depan gitu, orang udah kenceng banget lah gitu kan. Iyalah. Kuandeng kok. Kenapa itu terjadi? Ini adalah dasar ilmiahnya. Oh, ternyata dasarnya dari frekuensi. Tepuk tangan buat raja terakhir gitu. Jadi kalau netizen mau lihat barangnya yang asli itu yang mana gitu ya, Electro Voice yang benar itu yang dari US itu yang mana, masuk aja yang gampang ke websitenya www.electrovoice.com. Itu akan muncul produk-produk yang dari US under PT Robert Bosch. Ada pertanyaan juga, emang EV kok diem-diem aja gitu dan tanda kutip dijolimi gitu ya, brandnya apa segala. Jawabannya enggak, kita enggak tinggal diam. Nanti kita punya sesuatu dan pastilah berproses ya untuk mendapatkan hak dan kewajiban lah yang pasti kita sebagai prinsipal kita ada di Indonesia. Banyak effort yang sudah kita keluarkan, enggak mungkin kita diam aja. Tanggal mainnya nanti tunggu aja, pasti akan ada informasi lebih lanjut tentang ya EV Indonesia inilah. Kalau masih ada yang ingin mencoba atau mendengar seperti apa speaker model yang manapun yang tersedia di sini, silakan. Nanti sampai acara ini selesai kita siap. Terima kasih untuk teman-teman netizen. dB adalah desibel, dia adalah perbedaan kekerasan kan gitu ceritanya. Jadi misal power kedua sama dengan 1000 watt. Watt ini nama depannya siapa? James ya. P2 10 watt. Maka perbedaan ini berapa dB? Log 100 berapa? Masukin ke kalkulator. 2. Oke, itu bagus tuh. Log 100 2. Tahu nggak log 102? Nah ini nanti kebablasan belum nyampe di situnya. Nolnya aja, karena ini bilangan dasarnya 10. Karena 10 pangkat. Ya. Log itu. Berarti log 100 berapa? 2 dikali 10, 20 ya? Berarti perbedaannya, bukan kekerasannya. Perbedaannya 1000 watt dengan 10 watt. Itu hanya 20. berarti berapa tingkat kekerasan untuk kuping telinga? 6 atau 7. Karena perbedaannya hanya 3. Ini kan 20 bagi 3. 7 lah gitu. 7 tingkat perbedaan gitu loh. Pembaca berita yang normal, nggak gendeng. Dia kalau bicara selamat malam saudara sekalian, kita akan segera, nggak mungkin. Dia lagi banyak trouble di rumahnya pasti. Itu yang kita sebut levelnya terlalu melonjak dari yang pelan. Lain sama reporter sepak bola loh. Gol gitu. Wah, gitu. Dari awal dong. Dari awal dong. David menggocek bola diumpan pada Karnadi, ditendang sama Afi. Terjadilah. Ora gol. Lemes makanya. Nggak enak. Jadi antara reporter sepak bola sama pembaca news itu kita sebut berbeda. Dynamic range-nya berbeda. Yang mana yang lebih lebar? Reporter sepak bola. Dynamic range tolong diingat. Karena itu bahasa dB, frekuensi range bahasa hertz. Kita ini sekarang lagi ngomongin dynamic range karena itu ada alat yang namanya dynamic processor. Dynamic processor adalah tingkat kekerasan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Telinga manusia bisa sampai berapa? Telinga manusia bisa mendengar sampai berapa dB? 140 dB. Tahu dari mana? Nebak. Bisa kalau hanya 1 detik kali ya, setengah detik. Kalau enggak udah sakit banget. Kalau enggak percaya sekarang sebelahnya tolong diteriakin di sininya. Sekeras-kerasnya. Tolong teriakin sebelahnya. 1 doang, jangan dua-duanya. Lah. Itu jauh dari 150 dB. Wah, banyak pecah. 100 di atas 140 itu pecah loh ya. Selesai. Begitu kita ngecun loss sound system, kita harus punya dB meter yang calibration, yang sudah dikalibrasi dengan baik. Ya, ada SPL meter, jadi kita punya pegangan bahwa ini sound system kita udah sampai 90 dB nih, udah cukup belum? Cukup lah.
Karena manusia tidak pernah ada puasnya. Dan itu penting Pak David ya. Jadi Sangat. engineer kita menyarankan supaya minimal di handphone Anda punya SPL meter yang Anda Yes. Itu install. harus. Jadi ketika nonton konser atau misalnya di kebisingan pasar malam atau di mana, at least kuping kita itu sudah mengenal. Oh, kekencangan seperti ini itu 100. Oh, di sini itu 85. Yang Ya. kepengen belajar tentang level kebisingan bisa ikuti konten kita yang sebelumnya. Sudah ada standarnya, Pak David sudah sampaikan. Selama 8 jam, berturut-turut persisten, itu 85 dB. dB SPL. Separohnya dari waktu itu cuman nambah 3 dB kekencangan, itu separuh dari waktunya. Jadi kalau kita clubbing, misalnya di tempat clubbing itu 106 dB, berarti boleh berapa jam? gitu. Kalau nggak mau ngitung juga nggak apa-apa, cobain aja sampai kita budek. Nah, Berapa lama kan gitu, paling gampang. gampangnya jadi kalau tambah 3 dB, 85 tambah 3, 88. Itu bisa berlaku 4 jam nonstop terus. Tambah 3 lagi berapa? 88, 91. Itu cuma 2 jam. Tambah lagi 3, 94. Berarti berapa? Cuma 1 jam. Jadi bayangkan supaya kita menghargai aset investasi kuping kita. Horek-horekan kesuwen, jebol aset kita. Sayangilah kupingmu seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Gitu. Itu tentang level kebisingan. Basicnya. 80 jam ya? Enggak 8 ya? jam. 8 jam ya? 8 jam. Oke. Jadi kalau kita ke yang mana kita ketahuan harus berapa jam gitu loh. Ini rumusnya Oke, ya. lanjut. Itu ilmiah ya. Jadi ini standarisasi secara dunia ya. Jadi bukan Yes. Ini Bukan. dari WHO. Kalau mau terpaksa kita ke klub dan kekerasannya memang hanya boleh 5 menit, kita masih betah, minum mo sing akeh. Ini oke ya? ya. Ini oke. Saya cek ya. Kalau 2 kali power 3 dB kan? Jadi anggap 1000 watt VS 2000 watt. Berapa dB bedanya? dB sama dengan 10 log 2000 duluan. Dibagi 2000 bagi 1000 log 2 berapa, masukin kalkulator 2, pencet lognya 0,3 kan. Jadi dB sama dengan 10 dikali 0,3 kan, sama dengan gitu loh. Berarti 2 kali power. Ya. Gak ada masalah ini sebenarnya. Cuman kita harus tahu, oh ternyata perhitungan dari situ gitu loh. Cuman kadang belum sempat nanya Google, ditanyain orang sudah puyeng dulu, Itu, lupa lagi itu, gitu kan. itu yang bahaya. Halo, betul nggak sih? Gitu kan. Itu yang bahaya Nah, sekali. Apalagi ketemu musisi ngeyel. Nah, udah. Saya minta di iBox supaya apa? Supaya stereo mbahmu dodol. Nah ada di iBox jadi stereo. Udah ya? Ini udah ya? Ya. Oke. Bener ya? Jadi kalau mau lebih keras powernya harus lebih 2 kali lipat. enggak. Pokoknya kalau SPL-nya mau lebih keras, powernya harus lebih besar ya. Itu power loh ya. Lain sama loudspeaker loh. Jangan disama-samain. Loudspeaker kalau mau lebih keras belum tentu powernya lebih gede. Karena kita berbicara sensitivity. Zaman sekarang itu bukan bermain watt. Kalau dulu kan buat kawinan tante gue yang keberapa? Tante gue udah kawin 6 kali ini. Mau jadi sekarang undangannya dikit, hanya 300 orang perlu berapa watt? Gitu kan tanyanya? No. Sekarang tidak tanya begitu. Saya mau di pengantin SPL-nya 200 dB biar mati itu pengantin kalian. Ya, penyiksaan paling jahat itu audio.
audio weapon itu tidak diperbolehkan sejak Perang Dunia ke-1. Itu dia kasih subwoofer yang keluar 10 Hz itu nggak kedengeran, muntah semua selesai. 1 batalion, 1 tentara, 1 hutan, semua muntah mati, termasuk yang masang loudspeaker. Kan udah pasti omni. Ini yang sering jadi pertanyaan Pak David, banyak di komen atau DM, berarti sebetulnya teman-teman engineer di rental sudah tidak relevan lagi ngomong sebetulnya Watt. sewa per berapa watt. No. Jadi Sabar. tadi DB 10 log P2 Ya, ada P1. pertanyaan, silakan. Mikrofon tolong Pak Wagik, atau langsung ngomong juga boleh, Mas, kencang. Mas Wagik yang pakai topi putih. Nah. Sudik ketahui putih. Mau tanya Pak David, ini sehubungan dengan DB yang dijelaskan tadi, apakah dalam sebuah kondisi kayak gereja di pagi hari, waktu kita latihan itu kan rata-rata kalau di gereja kami itu kan sekitar 100-103. Aduh. Dengan mic yang sekarang RTA yang sekarang punya. Nah, di pagi hari biasa tuh kan suasana masih sepi dan ini. Apakah dengan kondisi kesehatan telinga audiens dan jemaat itu perlu ada treatment enggak? Kita mulai dari gimana dulu supaya ini. Biasanya sih di posisi sekitar 95 ke atas itu banyakkan di sore hari, ibadah sore. Tapi ini yang saya tanyakan di pagi. Itu treatmentnya gimana? Apakah langsung kita gas seperti waktu latihan? Atau kita mulai pelan-pelan dulu sekian dB atau ada perbedaan? Gimana untuk menangani yang sehubungan dengan kesehatan telinga atau keamanan telinga jemaat? Alangkah baiknya jika kita bisa bermain sepelan mungkin. Walaupun itu sulit. Ya, apalagi bermain musik, terutama bermain drum, aduh, untuk bermain pelan itu sangat-sangat sulit. Bermain dengan level yang pelan tetapi moodnya masih dapat, itu perlu jam terbang yang sangat tinggi. Bisa dimengerti maksud saya? Mana ada DJ tapi pelan, pasti nggak dapat moodnya sama sekali. Jadi DJ itu harus lihat lampu merah pokoknya. Dia senang banget kalau lihat lampu merah. Ya kan? Kita orang audio sound system gua Kita itu jangan merah dong, pick. Enggak mantep kalau nggak merah. Lu aja merah sendiri dodol. Kan gitu. Ya, manusia diciptakan dulu itu tidak ada sound reinforcement. Listrik aja belum ada, tapi udah ada seseorang yang bisa berbicara di depan 5.000 orang tanpa sound system, gak ada masalah. Mengapa? Karena satu, beliau berada di atas bukit, jadi nyebarnya, dan banyak lagi. Dan yang paling penting adalah background noise-nya kecil. Nah, kalau di pagi hari kan background noise-nya kecil. Kita sebut itu background noise. Ada background noise, ada background music. Background musik itu yang harusnya ada di mall-mall gitu. Background musik tuh baik dari tabel 5 ada malah. Background musik pelan dan hanya piano sama vokal sama gitar solo gitu. Nggak ada yang jidik. Di mallnya nggak jadi belanja kita. Jenis speakernya kan nggak ada subnya, nggak ada twitternya. Mana mungkin enak bunyinya. Dia untuk announcement kan, untuk dipaksain buat background musik tapi oke. Tapi pelan, yang namanya background itu pelan. Ya, latihan apakah perlu keras-keras? Tidak sama sekali. Bahkan waktu acara, apakah memang perlu keras? Tidak juga. Ya, dan sekali lagi saya katakan manusia itu tidak pernah puas gitu loh. Dikasih segini, dia minta lebih keras lagi. Dikasih lebih keras, dia minta lebih keras lagi. Jadi triknya adalah kita kasih yang paling pelan. Kalau bisa nggak bunyi.
Gitu. Sekalian. Jangan dikasih dulu. Jadi di monitor, di wages buat penyanyi itu matiin aja dulu. Tadi cek. Ini monitor gua nggak bunyi nih. Emang gua mute Bambang. Kan gitu. Iya. Baru kita buka dikit. Cek. Nah, ini baru ada tapi kurang kenceng dikit. Cek. Nah, oke. Tambahin mid high-nya sedikit. Oke. Nah, sekarang high mid-nya. Oke. Sekarang baru high-nya. Oke. Lu maunya apa sih? Begitu dia kesel, dia datang loh ke kita loh. Mana channel gua? Gitu. Luar biawa gitu. Iya bener lah. Kalau enggak manajernya, tolong GM diurus suara gua seperti yang kemarin tuh. Gitu. Kalau udah gitu, oh monggo. Mana channelnya? Nggak tahu, cari ya sendiri. Kenapa lu mesti tanya ke gua? Atau, nah ini bagus nih. Padahal belum diapa-apain. Boro-boro. Dipegang juga belum. Dia gini sendiri, dia mundur sendiri, pas angle-nya, pas ininya, cek. Gini dong dari tadi, Dodol. Lo yang begitu dari tadi. Karena banyak sekali penyanyi yang gini ke wages. Dia pikir kupingnya ada di sini. Kesel itu, ada di slide itu. Posisi. Nah, ini maksud saya. Kalau ini kan pas gitu loh. Twitternya ke telinga dia. Kalau dia maju kan hilang. Makanya sekarang si wages ini tergantikan oleh IEM. Kalau IEM kan kemana-mana aman. Nggak, di sini kok kurang treble ya? Di sini baru ada bassnya. Sakit. Banyak orang sakit di dunia ini. Ya, jadi ini pertanyaan Pak, ada yang tanya Pak. Mau. Nggak ada, tergantung dianya ada di mana kan. Iya. Sama kalau kita pakai cardioid atau super cardioid atau hypercardioid, kita meletakkan wagesnya di mana ada hitungannya juga. Kita ada di mana. Kalau kita pakai cardioid, wagesnya di depan. Kalau kita pakai super, wagesnya kiri kanan. Gitu. Itu pelajarannya agak ini juga, tapi terlalu banyak yang harus kita pelajari, saya jadi bingung gitu loh. Mendingan kita belajar masak aja gimana, cepet. Oke, yang berikutnya adalah dB sama dengan 20 logaritma distance 2 per distance 1. Ini jarak, distance. Kalau kita mendekat ke loudspeaker, bunyinya lebih. Kalau kita menjauh dari loudspeaker, lebih. Pertanyaannya, berapa dB lebih pelannya kan gitu. Ternyata setiap 2 kali jarak menjauh dia lebih pelan ya. Lebih pelan. Rumusnya ini soalnya. Jadi kalau saya ini loudspeaker, saya berada di sini misalnya saya di 1 meter. Dia dapat SPL misalnya 91 dB. Dia dapat power consumption 1 watt. Supaya enak nih angkanya. 191. Ternyata dia bisa menghasilkan frekuensi berapapun, biasanya 1 kHz. Kalau ini saya ganti jadi 2 watt, jadi berapa dB di situ? Yang jawabnya 94, bagus. Ini ada yang tidak mengerti, tolong ditanyakan sekarang. Ya, jadi hati-hati. dB yang dihasilkan. Hati-hati sekali. Ya. Hati-hati. Gila tuh, apa namanya, loudspeaker 3000 watt. Iya, tapi sensitivity-nya berapa? Gitu loh. Karena sekarang ada yang sensitivity-nya kecil, SPL-nya bisa tinggi banget. Tinggi, ya. Sementara di kita masih sibuk dengan magnetnya berapa tebel, kondenya makin berat, boxnya makin gede. Di luar negeri, teknologi yang semakin jauh justru efisiensi. Power consumption nyedotnya makin kecil, melipat gandakan outputnya makin besar. Gitu. Itu penting, karena di semua bidang seperti itu. Berarti sekarang kalau ini saya kalikan 2, 1 dikali 2 sama dengan berapa dB di 2 meter? Semakin jauh semakin pelan ya? Kalau semakin jauh semakin keras enak kali ya? Jadi kita ngomong di sini kedengeran di Ternate sana.
Karena orangnya doang yang mundur, kupingnya di depan. Gitu. Iya. Suatu saat bisa terjadi itu. Berarti ini tepuk tangan buat netizen. Jadi acuan secara jarak menggunakan 20 log P2 per P1. yang boleh masuk ke mixer profesional hanya 2. Kalau bukan mikrofon profesional di iBox hanya 2 itu. Selamat malam. Malam. Itu kan tadi ada 10. Oke. On aksi. Oke. Iya, itu kan tadi ada 10 kali lock, ada 20 kali lock. Nah, itu baku ya? Baku. Karena yang satu inverse square law itu sudah baku dari zaman Einstein. Gitu. Berarti sudah dari zaman dahulu kala. Oh, dahulu. Kita sebelum keluar listrik sudah keluar buku tentang audio. Oke, halo netizen, dan kali ini di acara Basic Audio Training kita udah ada sama beberapa narasumber nih. 2. Wah, ada Mas Sandi dan Mas Bobby. Gimana perasaannya sudah mengikuti acara Basic Audio Training, Mas? Luar biasa, antusiasnya dari teman-teman netizen se-Indonesia Raya sangat luar biasa, kita akui, acungi jempol. Rame, banyak pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang berbobot di sini, gitu. Mungkin kalau dari Mas Sandi mungkin apa? Kalau saya pribadi itu bisa tahu dasar, bisa tahu awalnya sound seperti apa. Terus sampai saat ini saya kan juga rental juga, operator sound engineer juga. Jadinya kan tahu dasarnya itu seperti apa. Oh, ini yang saya lakukan setiap saya megang mixer seperti itu. Top. Sukses selalu Promedia. Siap. Mantap. Mungkin kalau misalnya untuk acara-acara seperti ini apa perlu sering dilakukan gitu di tiap-tiap kota di Indonesia gitu? Menurut kalian seperti apa? Sangat perlu. Perlu sekali harus. Soalnya update ilmu setiap semungkin ya, kalau bisa ya setahun 4 sampai 3 kali lah untuk update ilmu. Ya, seperti itu. Untuk biar netizen ini bawa tahu untuk progresnya sound system seperti apa gitu. Perkembangan, betul. Berarti jadi lebih update ilmu dan teknologi soal pro audio. Yeah. Jadi buat teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang mau didatengin kotanya, bisa langsung komen mungkin kota mana yang paling banyak likes-nya, mungkin kota mana yang paling banyak komennya. Mungkin kita akan ke sana, oke? Gitu aja. Peace. Ya, jadi kita akan nanya langsung sama sumber dari segala hal nih, Pak David Klen ya. Pak, interview sebentar Pak. Ya. Di luar apa? Gimana perasaannya udah ada sebagai pengajar di Basic Audio Training di Semarang ini Pak? Gimana perasaannya? Kan ini pertama kali ini di Semarang Promedia buat Basic Audio Training. Menurut Bapak gimana? Sangat mewah ya menurut saya. Ini mungkin sekitar 2 M habis lah. Kalau menurut saya. Karena dengan makanan wagyu semua begini aja sudah memakan biaya yang lumayan bagus. Sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan dampaknya bagus. Ya, harapan Bapak mungkin untuk netizen Indonesia Raya di daerah Semarang ini seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan lain kali bisa ikut ya. Ini memang kita batasin hanya 100, kita full kan. Tapi nanti kita akan bikin yang 200.000 ceritanya. Supaya bisa semuanya ikut. Siap, oke. Thank you Pak. Makasih. Peace. Ya, sekarang kita udah bareng prinsipal dari Electro Voice. Gimana Pak Robi untuk kesan dan pesan dari acara Basic Audio Training ini? Untuk acara cukup baik dan rasanya ini bisa digalakkan lebih lagi karena untuk menunjang basic pengetahuan pada rekan-rekan audio se-Indonesia. Dan menurut Bapak secara crowd dan mungkin dari Electro Voice sendiri gimana untuk reaksi para teman-teman netizen tentang apa yang sudah dijelaskan gitu Pak? Kalau tidak mendengar rasanya mereka belum tahu. Jadi sama seperti pepatah yang seperti saya jelaskan, tidak kenal maka tak sayang. Tapi setelah tadi mengadakan presentasi dan sedikit demo, mereka mendengar dan mereka sendiri takjub. Oh,
seperti ini Electro Voice. Sekian teman-teman buat Netison untuk acara basic audio lainnya di kota-kota lain. Kota mana yang mau didatengin lagi? Gitu aja. Peace. Oke, jadi kita akan coba nanya sama Pak Yosua seperti apa mungkin kesan pesan untuk acara basic audio training ini mungkin ya. Pak, tadi ini nih. Jadi gimana Pak perasaan untuk acara pertama basic audio training di Semarang ini Pak? Top Marco top, mantap surantap. Pokoknya Semarang, Solo Tigo, Purwokerto sampai Cirebon, Jawa Tengah dan sekitarnya responnya jos gandos. Jadi buat kota-kota yang lain yang kepingin didatengin dan collab sama berani belajar audio di sini, please kontak. Ayo, ini manusianya, please kontak Markom Promedia, Markom langsung. Promedia. Supaya apa? Supaya pengetahuan dasar audio bisa merata di seluruh engineer se-Indonesia Raya. Salam Netison, peace. PS. Jadi saya berani nempel sekarang. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Karena begitu saya lepas sedikit, cek 1, 2, 3 beda. Cek. Begitu saya menempel pada grill itu posisi yang terbaik dan kita on axis. Jangan off axis. Off axis banget. Pak David, bagaimana engineer menjelaskan dengan definisi yang gampang on axis? Bu, tolong congornya pas ada di depan. Yang ingin saya tanyakan tentang pendengaran telinga kita, bagaimana cara mengenali bahwa sound system itu suaranya bagus dan tidak bagus menurut Bapak gitu? Ya. Simple ini pertanyaan, maksud takdes ini. Kalau mengenai bagaimana kita tahu sound system itu baik atau tidak, itu adalah selera. Itu dulu satu. Tetapi di luar itu kita punya standar internasional. Jadi kita punya reference. Bahwa kalau di rumah kita selalu mendengarkan, selalu loh dari lahir sampai hari ini, kita selalu mendengarkan via handphone. Maka handphone loudspeaker kita itu menjadi referensi kita. Kalau bunyinya tidak seperti ini tidak enak, bahaya sekali. Bisa ngerti maksudnya? Jadi yang benar, kalau memang mau jadi orang audio sebenarnya, ya kita selalu mendengar flat. Harus headphone-nya kita flat, sistem di mobil kita flat, sistem di rumah kita flat, kita masuk ke klub yang flat, kita punya sound system yang flat. It's not difficult. Adrian Wicaksono. Thank you. Woo! Tepuk tangannya lebih panjang lagi. Thank you banget buat Raja terakhir, dan setelah ini silahkan ambil sertifikat Anda di belakang. Sampai jumpa di kota lainnya. Berani belajar audio di sini.